Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Agung Mujtaba. Saya PNS pusat yang ditugaskan di Timur Indonesia ini. Saya banyak banyak pertanyaan dari adik-adik saya, dari keluarga saya, dari junior saya ya, kebanyakan junior saya terkait di jadi PNS di Timur itu enak nggak sih gitu. Terus bisa saving nggak sih? Bisa mutasi nggak sih gitu. Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi untuk jawabannya itu tergantung kembali ya. Setidaknya itu ada 3 hal yang wajib kita pertimbangkan, itu wajib banget. Menurut saya itu wajib banget. Yang pertama itu jelas terkait dengan kesejahteraan kalian. Nah, ini berkaitan dengan ini pasti yang pertama, hal pertama itu yang paling berpengaruh itu berapa tukin yang kalian dapatkan dari instansi tersebut. Di timur itu nggak kayak di Jawa ya, semua harga itu rata-rata lebih mahal. Contohnya kita eh, mau makan dengan duit 20.000 itu cuma dapat telur sama 2 potong tempe, itu lauknya ya, itu aja, sama nasi itu udah 20.000, itu dapat itu aja. Ayam lalap itu 30.000 sampai 35. Oke, yang pertama kalian perhatikan berapa tukin yang akan kalian dapatkan di instansi, karena masing-masing instansi itu berbeda. Kalau saran saya sih ya, ini mohon maaf ini ya, kalau gaji kalian, terus tukin kalian, terus penghasilan-penghasilan lain itu nggak sampai 8 juta, itu sebaiknya kalau ditempatkan di timur dipikir-pikir ulang deh, dipikir-pikir ulang. Ini bukan semata-mata apa ya, bukan materialistis atau apa, tapi memang harus realistis gitu, karena itu baru biaya makan aja yang seperti yang saya katakan sebelumnya segitu gitu. Ini belum duit untuk mudik, terus buat keluarga kita, semisal orang tua di domisili itu. Saya di Maluku Utara ini, kalau pulang itu satu orang itu menghabiskan 7 juta minimal. Nah, bayangkan kalau kalian sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya istri satu gitu kan. Itu minimal 21 juta, itu baru di Maluku Utara. Kalau di Papua lebih mahal lagi pasti itu. Nah, sekarang kalau kalian nggak tahu berapa tukinnya, silahkan itu searching di Google. Kalau nggak ada ya gabung gabung di grup-grup Telegram kalau ada ya, kalau ada terkait dengan instansi kalian masing-masing itu. Dan diperhatikan apa saja komponen yang kalian dapatkan nanti gitu. Kalau di instansi pusat itu biasanya gaji pokok itu sudah jelas, tukin, terus uang makan, terus kalau kalian di bagian keuangan itu ada honor pengelola keuangan juga ada gitu. Nah, itu kalian perhatikan. Kalau misal take home pay-nya itu masih di bawah 8 juta, coba kalian pikirkan dengan matang-matang. Seandainya umur kalian masih muda dan masih berani untuk berjuang di depannya di tes CPNS, mungkin kali ini bisa dilepas atau seperti apa ya, itu saya kembalikan ke kalian masing-masing gitu. Terus yang kedua itu adalah pola mutasi di instansinya. Nah, ini penting sekali kalian kalian perhatikan ya, karena ada instansi pusat yang pola mutasinya itu sulit banget. Nah, itu kalau di instansi seperti itu, kalau sulit dan kalian nggak bisa mutasi-mutasi kembali ke domisili lama, itu mungkin akan mempengaruhi eh, kehidupan kalian di masa depan, itu pasti itu. Nah, kebetulan di instansi saya ini pola mutasinya eh, cukup terbuka, cukup enak gitu. Teman-teman saya ada yang 2 tahun sudah mutasi ke domisili, 3 tahun. Nah, ini saya tahun keempat ini, semoga di tahun ini saya bisa mengikuti jejak teman-teman seangkatan saya gitu.
Karena ada loh ya, instansi pusat itu yang mutasinya itu katakanlah baru bisa mutasi 8 tahun gitu. Nah, setelah 8 tahun itu belum tentu langsung bisa mutasi, itu harus ada antri, harus ada gini gini gini, ya itu bisa jadi 10 atau 12 tahun gitu. Kalau kalian nggak siap-siap itu ya ya berat. Kalau kalau kalian apa namanya pengen cepet-cepet kembali ke domisili, ya itu kurang cocok seperti itu. Terus yang ketiga itu eh, kehidupan, persiapkan mental hidup di timur. Di Indonesia Timur itu sangat beda dengan di Jawa ya, atau di daerah lain di wilayah WIB lah. Apa yang beda ya? Ya kebiasaannya itu sangat beda gitu. Terutama kehidupan sosialnya ya. Di sini itu sebagai contoh di daerah saya ini ya, di Halmahera Utara ini, budaya musiknya itu sangat kental sekali, apa-apa musik berisik sekali seperti itu. Nah, kalau untuk kalian yang mungkin lebih suka ketenangan, itu mungkin kurang cocok hidup di sini, walaupun alamnya bagus gitu. Nah, masalah alam atau wisata bagus itu ya cuma buat wisata saja, bukan untuk tempat tinggal gitu. Itu perlu kalian perhatikan juga. Pada intinya untuk yang poin ketiga ini, coba kalian pertimbangkan, kalian itu bisa beradaptasi nggak sih gitu. Coba kalian pikirkan apakah selama ini kalian bisa beradaptasi pada perubahan-perubahan. Nah, kalau bisa mungkin bisa nahan perbedaan budaya di sini. Sebenarnya di sini enak-enak juga buat hidup gitu. Cuman ya memang harus ada adaptasi, yang pinter-pinter beradaptasi gitulah intinya. Dan tambahan nih ya, untuk kalian yang mungkin umurnya sudah mepet, sudah 33 atau 34 atau bahkan 35 gitu. Nah, itu juga harus kalian pertimbangkan untuk menjadi faktor faktor penentu juga gitu. Ya, karena kan memang CPNS kan sulit-sulit gampang gitu kan. Ada keberuntungan juga. Nah, itu perlu kalian pertimbangkan. Oh iya, itu terkait take home pay itu. Nah, tiap orang kan juga berbeda-beda ya. Ada yang take home pay-nya 8 juta itu sudah cukup gitu. Ada yang minimal 10 juta baru dibilang cukup. Nah, itu tergantung orang masing-masing ya. Cuman kalau pengalaman saya selama 4 tahun ini hidup di Maluku Utara, itu dengan 7 juta saja sebenarnya sudah bisa hidup dengan enak gitu. Dengan catatan hidup sendiri ya. Hidup sendiri kalau sama istri, waduh, berat, 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 karena kita harus mempersiapkan duit untuk mudik juga. Itu berat. Apalagi di Papua ya mungkin ya, yang biaya hidupnya lebih mahal mungkin. Oke, itu saja ya video saya ini, mungkin ya semoga bermanfaat ya untuk kalian ya, yang di yang sudah diterima sebagai CPNS tapi ditempatin di timur gitu, ya jangan berkecil hati gitu, karena masih bisa kalian pertimbangkan, masih kalian bisa putuskan dengan matang, kalian masih bisa berpikir dengan jernih gitu, tenangkan pikiran gitu. Kalau minimal 3 hal itu kalian bisa mengatasi semua, sudah oke, maksudnya sudah oke gitu, ya ambil saja, kenapa tidak gitu. Cuman ya tiap orang kan berbeda-beda ya, pada akhirnya keputusan terakhir ya tergantung kalian gitu, mau diambil atau tidak gitu. Tapi jangan lupa juga tanya-tanya senior kalian di grup gitu, atau kalau di daerah kalian ada kantornya, itu nggak apa-apa loh. Kalau kalian datang main-main gitu nggak apa-apa. Kalian perkenalkan diri, terus tanya-tanya gitu. Mungkin saja di kantor itu ada yang pernah ditugaskan di timur gitu. Kalau kayak gitu malah justru lebih bagus itu. Bisa sharing pengalaman kan, enak gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.